Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang kebijakan lokal dan respon masyarakat. Kita tentu semua sudah mengetahui bahwa ada demonstrasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu yang menarik perhatian publik. Ribuan warga menuntut Bupati Sudewo, Bupati Pati, untuk mundur dari jabatannya. Aksi ini menunjukkan ketegangan antara pemerintah daerah dan masyarakat yang dipicu oleh kebijakan kontroversial dan respon yang dinilai kurang memuaskan. Sahabat-sahabat sekalian, akar masalahnya adalah ketegangan antara kebijakan pemerintah dan kesejahteraan rakyat. Kemarahan warga memuncak karena beberapa kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, serta seperti rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB hingga 250%. Saya ulangi, kemarahan warga memuncak karena sebagian kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat seperti rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB hingga 250%. Meskipun kebijakan ini akhirnya dibatalkan, langkah ini dianggap menunjukkan kurangnya kepekaan pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Sahabat-sahabat sekalian, setelah kita bicara tentang bagaimana kondisi ekonomi masyarakat ketika pajak bumi dan bangunan dinaikkan menjadi 250%. Selain itu, ada juga kebijakan lain yang memicu kekecewaan adalah pemutusan hubungan kerja PHK terhadap 220 karyawan honorer di RSUD RAA. Aksi demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi ricuh di depan kantor Bupati dan DPRD Pati, menyebabkan bentrokan dengan aparat kepolisian dan penggunaan gas air mata serta water cannon. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita perhatikan fenomena komunikasinya, Bupati Sudewo menemui para demonstran dan menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi, namun menolak untuk mundur. Ia berargumen bahwa jabatannya adalah amanah rakyat yang diperoleh melalui jalur konstitusional. Kemudian DPRD Kabupaten Pati membentuk panitia khusus Pansus dan menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Bupati Sudewo. Langkah ini menunjukkan mekanisme check and balances dalam sistem pemerintahan. Masa depan Kabupaten Pati masih belum pasti. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Perdana Menteri, langkah-langkah yang akan diambil oleh Pansus, saya ulang kalimatnya, masa depan Kabupaten Pati masih belum pasti. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Pansus atau panitia khusus dan hasil dari hak angket akan menentukan masa depan kepemimpinan Bupati Sudewo. Peristiwa ini menjadi pelajaran tentang pentingnya komunikasi efektif, transparan, dan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Situasi politik di Kabupaten Pati akan terus menjadi sorotan. Sekarang kita masuk ke kajian teoretiknya. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat kebijakan lokal dan respon masyarakat dalam perspektif sosiologi, maka kita lihat ada hal-hal sebagai berikut. Pertama, teori struktural fungsional. Dalam peristiwa Pati, struktur sosial yang ada di Kabupaten Pati seperti pemerintahan daerah dan DPRD berfungsi sebagai sistem yang memiliki mekanisme check and balances. Namun ketika kebijakan pemerintah daerah tidak berpihak pada rakyat, struktur ini gagal menjalankan fungsinya sehingga memicu demonstrasi dan ketegangan. Peran DPRD dalam membentuk pansus dan menggunakan hak angket menunjukkan upaya untuk mengembalikan fungsi struktur sosial yang seharusnya berjalan. Kemudian kita lanjut ke kajian teori konflik. Peristiwa Pati menggambarkan konflik antara pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pati.
kebijakan kontrol sosial, kebijakan yang kontroversial seperti kenaikan PBB dan PHK karyawan honorer memicu kemarahan warga yang kemudian berujung pada demonstrasi dan bentrokan dengan aparat kepolisian. Konflik ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan rakyat yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Kemudian kita lanjutkan poin 3, yaitu teori neofungsional. Dalam konteks pertama, Pati, teori neofungsional dapat melihat bagaimana interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pati dapat membentuk integrasi sosial, namun kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat mengganggu integrasi ini, sehingga memicu demonstrasi. Upaya Bupati Sudewo untuk meminta maaf dan pertemuan dengan demonstran dapat dilihat sebagai upaya untuk membangun kembali integrasi sosial yang terganggu. Kemudian yang keempat adalah teori perilaku sosial. Peristiwa Pati menunjukkan bagaimana perilaku sosial masyarakat Kabupaten Pati dapat berubah ketika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan harapan mereka. Saya ulang kalimatnya. Peristiwa Pati menunjukkan bagaimana perilaku sosial masyarakat Kabupaten Pati dapat berubah menjadi suatu kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Demonstrasi dan bentrokan dengan aparat kepolisian menunjukkan bahwa perilaku sosial dapat menjadi kolektif dan berdampak pada stabilitas sosial. Berikutnya, teori pertukaran sosial. Dalam peristiwa Pati, teori pertukaran sosial dapat melihat bagaimana interaksi antara pemerintah dengan rakyat dan dengan masyarakat. Kabupaten Pati didasarkan pada prinsip timbal balik. Ketika pemerintah tidak memenuhi harapan rakyat seperti dengan kebijakan kontroversial, maka rakyat melakukan demonstrasi sebagai bentuk protes. Pemerintah kemudian merespon dengan meminta maaf dan menemui demonstran sebagai upaya untuk memulihkan hubungan. Kemudian kita beralih ke teori pilihan rasional. Dalam konteks peristiwa Pati, teori pilihan rasional dapat melihat bagaimana individu dan kelompok masyarakat di Kabupaten Pati membuat pilihan untuk melakukan demonstrasi sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah. Pilihan ini didasarkan pada perhitungan yang rasional bahwa demonstrasi dapat menjadi cara positif untuk menyampaikan aspirasi dan menekan pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka. Yang ketujuh, teori fenomenologi. Peristiwa Pati menunjukkan fenomena demonstrasi di Kabupaten Pati dapat dipahami sebagai pengalaman subjektif masyarakat yang merasakan ketidakpuasan terhadap kebijakan polisi, merasakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Pengalaman ini kemudian menjadi dasar bagi beberapa orang melakukan tindakan kolektif untuk menuntut perubahannya. Yang kedelapan, teori aksi. Dalam peristiwa Pati, teori aksi akan mendapat kewenangan kita lihat sebentar, kita sampai di tadi kita ulang ya sebentar.
Kita ulang di poin 5 ya, teori pertukaran sosial. Dalam peristiwa Pati, teori pertukaran sosial dapat melihat bagaimana interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pati didasarkan pada prinsip timbal balik. Ketika pemerintah tidak memenuhi harapan rakyat seperti dengan keluarnya kebijakan kontroversial. Rakyat melakukan demonstrasi sebagai bentuk protes. Pemerintah kemudian merespon dengan meminta maaf dan menemui demonstran sebagai upaya untuk memulihkan hubungan. Kemudian yang keenam, teori pilihan rasional. Dalam konteks peristiwa Pati, teori pilihan rasional dapat melihat bagaimana individu atau kelompok masyarakat Kabupaten Pati membuat pilihan untuk melakukan demonstrasi sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah. Pilihan ini didasarkan pada perhitungan rasional bahwa demonstrasi dapat menjadi cara efektif untuk menyampaikan aspirasi dan menekan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk memenuhi tuntutan mereka. Kemudian teori fenomenologi, peristiwa Pati menunjukkan bagaimana fenomena demonstrasi di Kabupaten Pati dapat dipahami sebagai pengalaman subjektif masyarakat yang merasakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Kita masih di poin 7, di teori fenomenologi. Pengalaman ini kemudian menjadi dasar bagi tindakan kolektif untuk menuntut perubahan. Kemudian kalau kita gunakan teori aksi, dalam peristiwa Pati, teori aksi dapat melihat bagaimana aksi demonstrasi dan pertemuan antara Bupati Sudewo dengan demonstran merupakan contoh dari tindakan sosial yang memiliki makna dan tujuan. Aksi ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu seperti perubahan kebijakan atau pengunduran diri Bupati. Yang kesembilan, teori interaksionisme simbolik. Peristiwa Pati menunjukkan bagaimana interaksi simbolik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Antara pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pati dapat membentuk makna dan mempengaruhi tindakan sosial. Penggunaan simbol-simbol seperti demonstrasi dan pertemuan dapat menjadi cara untuk menyampaikan pesan dan mempengaruhi opini publik. Dalam konteks ini, permohonan maaf Bupati Sudewo dapat dilihat sebagai simbol upaya untuk memulihkan hubungan dengan masyarakat. Sahabat-sahabat sekalian, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.